Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan atau sistem digestif pada ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotrof atau berdarah dingin. Memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang, dan siripnya serta tergantung pada air sebagai medium untuk kehidupannya. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga tidak tergantung pada arus atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. Sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral pada daging ikan diperoleh dari luar, yaitu dengan mengkonsumsi makanan atau pakan. Untuk mengkonsumsi makanan, maka ikan memerlukan sistem pencernaan untuk memproses bahan makanan tersebut. Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik atau kimia sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus dan dapat dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Secara anatomis, struktur alat pencernaan ikan berkaitan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makanan, tingkah laku ikan, dan umur ikan. Sistem atau alat pencernaan pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoris. Pembahasan lebih rinci selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Audio Jungle. Organ saluran pencernaan pada ikan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan organ pertama yang berhubungan secara langsung dengan makanan. Bagian terdepan dari mulut adalah bibir. Pada ikan-ikan tertentu, bibir tidak berkembang dan malahan hilang secara total karena digantikan oleh paruh atau rahang. Pada ikan belanak atau tambakan, bibir berkembang dengan baik dan menebal, bahkan mulutnya dapat disembulkan. Keberadaan bibir berkaitan erat dengan cara mendapatkan makanan. Di sekitar bibir pada ikan tertentu terdapat sungut yang berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Selanjutnya, rongga mulut. Di bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut ini berhubungan langsung dengan segmen faring. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan atau epitelium yang berlapis. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir atau mukosit untuk mempermudah masuknya makanan. Di samping mukosit, di bagian mulut juga terdapat organ pengecap yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan. Faring, permukaan faring ini hampir sama dengan indera pengecap, di mana faring ini mempunyai feeding filter. Feeding filter ini berfungsi untuk tempat penyaringan makanan. Apabila material yang masuk ke cari makanan akan dikeluarkan melalui insang. Terus ada esofagus. Esofagus ini adalah permukaan dari saluran pencernaan dan bentuknya itu seperti pipa dan mempunyai lendir yang berfungsi untuk membantu proses peneranan makanan. Terus pada ikan laut, esofagus ini berfungsi untuk tempat penyerapan garam secara difusi pasif sehingga menurunkan konsentrasi garam yang masuk ke dalam lambung dan usus untuk membantu penyerapan air pada rektum dan usus belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendragulfa Indah, NIM channel 311810608. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan, khususnya pada lambung. Lambung memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, di mana ada beberapa ikan yang tidak memiliki lambung. Jadi, fungsi tempat penyimpanan makanan sementara akan dialihkan ke usus depan, di mana usus ini termodifikasi menjadi kantung besar atau biasa disebut dengan lambung palsu. Pada ikan yang tidak memiliki gigi atau biasanya sedikit memiliki gigi, maka ikan ini biasanya memiliki yang disebut dengan gizzard atau lambung khusus, di mana lambung khusus ini berfungsi sebagai untuk menggerus makanan yang telah masuk di dalam tubuh ikan tersebut untuk menjadikan makanan ini lebih halus lagi. Nah,
Seluruh lambung ini akan ditutupi oleh sel mukus yang dimana dia mengandung mukopolisakarida yang bersifat asam, dimana dia berfungsi sebagai pelindung dinding lambung pada kerja asam klorida. Di bagian luar sel epitelium, dia memiliki lendir, di mana lendir ini merupakan hasil sekresi dari sel mukus. Lambung merupakan segmen yang diameternya relatif besar daripada organ yang lainnya, di mana lambung ini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, lambung juga menjadi tempat untuk pencernaan makanan. Lambung juga menjadi tempat pencernaan makanan khususnya pada pencernaan kimiawi. Pada ikan, pencernaan kimiawi dimulai dari lambung. Kenapa? Karena ikan tidak memiliki air liur. Sekian penjelasan saya tentang lambung, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usus. Usus merupakan organ saluran pencernaan yang terpanjang yang terdapat dalam ikan. Dalam usus bagian depan terdapat dua saluran, yaitu saluran yang pertama, saluran yang menghubungkan antara usus dengan empedu, dan saluran yang kedua, saluran yang menghubungkan antara usus dan pankreas. Tetapi pada ikan hanya terdapat satu saluran, yaitu saluran yang menghubungkan antara usus dengan empedu, karena pankreas pada ikan telah bergabung dengan hati. Kemudian usus ini tersusun atas dua sel, yaitu sel eritrosit dan sel mukosit. Pada sel eritrosit itu berfungsi untuk membantu usus dalam penyerapan sari-sari makanan. Yang kedua yaitu sel mukosit itu menghasilkan lendir yang berfungsi untuk sintesis sel. Pada usus ini berfungsi untuk penyerapan sel-sel nutrisi makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rektum. Rektum ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara usus dengan kloaka. Pada rektum ini berfungsi untuk menyerap air dan ion. Namun pada ikan kecil atau larva ikan, rektum ini berfungsi sebagai penyerapan protein. Secara anatomis, antara rektum dan usus susah dibedakan, tetapi pembedaan usus dan rektum ini dapat dibedakan secara histologis dengan melihat kaput rektum. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai organ pencernaan pada sistem pencernaan ikan. Organ yang saya akan bahas ini hanya dimiliki oleh beberapa hewan saja termasuk ikan, yakni kloaka. Nah, kloaka merupakan tempat bermuaranya sistem pencernaan dan sistem urogenital pada ikan. Untuk sistem pencernaannya berada di bagian bawah, sedangkan sistem urogenitalnya berada di bagian atas. Pada ikan bertulang sejati, dia tidak memiliki organ ini, berbeda dengan ikan bertulang rawan yang memiliki kloaka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anus. Nah, anus sendiri merupakan organ atau saluran terakhir dari sistem pencernaan pada ikan. Untuk posisi anus sendiri itu berbeda-beda tiap jenis ikan. Untuk ikan yang bertulang sejati, posisi anusnya itu berada di bagian depan alat genital pada ikan. Sedangkan ikan yang berbentuknya memanjang seperti ikan belut dan ikan sidat, posisinya itu berada di bagian belakang mendekati pangkal ekor. Berbeda dengan ikan yang bentuknya bulat seperti ikan buntal, anusnya berada di bagian depan mendekati dengan sirip dada. Itulah penjelasan mengenai organ terakhir dari saluran pencernaan pada ikan. Terima kasih. Kelenjar pencernaan berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan membantu proses penghancuran makanan. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ikan buas akan berbeda dengan ikan vegetarius. Ikan buas pada umumnya menghasilkan enzim-enzim pemecah protein, sedangkan ikan vegetarius menghasilkan enzim-enzim pemecah karbohidrat. Kelenjar pencernaan terdiri dari 3, ada lambung, hati, dan pankreas. Yang pertama adalah lambung. Selain sel-sel yang mensekresi mukus, mukosa lambung mempunyai sel gastrik.
Sel-sel penghasil cairan gastrik terdapat di bawah lapisan epitelium yang berfungsi mensekresikan pepsin dan asam klorida. Asam klorida berperan untuk melepuhkan makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, menurunkan pH isi lambung, mencegah pertumbuhan bakteri, dan menstimulasi hasil sekretin dan pankreozim. Pada lambung terdapat sel enteroendokrin yang menghasilkan hormon-hormon gastrointestinal seperti gastrin yang berperan dalam menstimulasi sekresi asam klorida, mukus, enzim pepsin, dan pergerakan lambung. Yang kedua adalah hati. Hati mensekresikan bahan untuk proses pencernaan makanan. Organ ini merupakan suatu kelenjar yang kompak berwarna merah kecoklatan. Organ ini terletak di rongga tubuh bagian bawah, tepat di belakang jantung. Di sekitar organ hati ini terdapat kantong kecil berwarna hijau kebiruan yang dinamakan kantong empedu. Hati berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, protein, serta tempat memproduksi cairan empedu. Jadi pada organ pencernaan itu terdapat kelenjar yang bernama pankreas, di mana pankreas ini letaknya di antara usus halus atau tepatnya di duodenum. Pankreas ini memiliki fungsi sangat penting bagi sistem pencernaan karena terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama itu ada untuk endokrin dan yang kedua ada eksokrin. Di mana endokrin ini dia akan menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin. Hormon insulin ini yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, sedangkan hormon glukagon untuk menaikkan kadar gula darah. Yang kedua ada eksokrin. Eksokrin ini berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan pepsin. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ikan. Sebelum makanan disambar dan ditelan, terlebih dahulu menimbulkan rangsangan nafsu untuk makan. Nafsu untuk makan dapat dirangsang melalui penglihatan, bau, dan perabaan. Begitu ada nafsu untuk makan, semua alat-alat pencernaan bersiap-siap untuk menerima makanan, kemudian dicernanya. Setelah makanan digigit, untuk menelannya memerlukan pelicin, yaitu air liur. Selain sebagai pelicin, air liur juga mengandung enzim ptyalin yang berfungsi untuk memecahkan karbohidrat menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Enzim ptyalin dapat bekerja aktif setelah makanan masuk ke dalam lambung. Selain mengandung enzim ptyalin, air liur juga mengandung senyawa penyangga derajat keasaman atau buffer yang berfungsi untuk memecah terjadinya penurunan pH agar sistem pencernaan dapat berjalan normal. Setelah makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, maka dinding saluran pencernaan akan terangsang untuk menghasilkan hormon gastrin, yang dimana hormon ini memacu keluarnya asam klorida atau HCl dan pepsinogen. Asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin yang merupakan enzim pencernaan aktif yang memecah protein menjadi pepton atau polipeptida. Maka apabila makanan banyak mengandung lemak, maka juga akan menghasilkan hormon entergastron. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pencernaan ikan, di mana di dalam usus terdapat makanan, di mana makanan itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon kolsistokinin, di mana hormon kolsistokinin ini berfungsi untuk memacu keluarnya getah empedu di dalam hati, di mana sebenarnya getah empedu itu sendiri dihasilkan melalui sel-sel darah merah
sel-sel darah merah yang telah rusak di dalam hati. Getah empedu tersebut keluar melalui pembuluh hepatikus di mana akan ditampung ke dalam kantong empedu. Getah empedu tersebut atau getah empedu itu sendiri memiliki fungsi di mana mengubah butiran-butiran lemak menjadi emulsi sehingga dapat larut di dalam air dan akan diserap di dalam usus. Kemudian di dalam usus itu sendiri ada beberapa hormon juga, di antaranya hormon sekretin dan pankreasinin. Hormon sekretin itu berfungsi untuk memacu keluarnya getah empedu dan pankreas, di mana getah pankreas berfungsi menghasilkan beberapa enzim, yakni enzim amilase, lipase, dan protase. Sedangkan hormon pankreasinin itu berfungsi menyebabkan rangsangan untuk mempertinggi produksi getah pankreas. Enzim di sini atau enzim amilase di sini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim protase mengubah protein menjadi asam amino. Ketiga enzim ini memiliki puncak aktifan di dalam protein di dalam makanan, yakni di antara 40-60%. Sekian penjelasan mengenai proses pencernaan pada ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Murni Nurmalidia, NIM channel 311811012. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penyerapan makanan di dalam tubuh ikan. Makanan yang sudah melalui saluran pencernaan itu akan berbentuk sangat halus dan akan diserap di dalam tubuh. Penyerapan ini dia terjadi di usus. Sebenarnya proses penyerapan ini juga sudah terjadi di dalam lambung, tetapi tempat utama penyerapan itu dia terjadi di dalam usus. Jadi, di dalam usus itu dia terdapat jonjot-jonjot yang memiliki pembuluh darah yang mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi ada 3 komponen yang akan diserap di dalam tubuh, yaitu pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein. Jadi untuk proses yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat dia diserap dalam bentuk monosakarida, fruktosa, glukosa, dan galaktosa yang dipengaruhi oleh hormon insulin yang diproduksi di dalam pankreas. Terus yang kedua itu ada lemak. Lemak dia diserap di dalam tubuh dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Di dalam lapisan lendir dinding usus itu asam lemak dan gliserol akan menyatu kembali. Kemudian 70% itu dia akan melalui limfe dan 30% itu dia akan melalui pembuluh darah. Komponen yang ketiga itu ada protein. Protein diserap dalam bentuk asam amino, dibawa ke dalam hati dan terbentuk lagi protein. Protein yang terbentuk ini dia disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ikan. Jadi ketiga komponen ini merupakan sumber energi bagi ikan yang diubah melalui proses anabolisme dan katabolisme. Jadi untuk hewan-hewan darat, urutan sumber energi yang diperlukan itu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua ada lemak dan protein. Tetapi untuk hewan air atau ikan ini, dia kebalikannya. Yang pertama yang paling diperlukan itu adalah protein, yang kedua ada lemak, dan yang ketiga adalah karbohidrat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan ikan secara fisik dan mekanik, di mana sistem pencernaan ikan secara fisik dan mekanik ini dimulai dari rongga mulut, yaitu dengan berperannya gigi pada proses memotong dan penggarusan makanan. Pencernaan mekanik ini terjadi juga pada segmen lambung dan usus, yaitu melalui gerakan-gerakan atau kontraksi otot pada segmen tersebut.
pencernaan mekanik ini lebih efektif terjadi pada segmen lambung dan usus dikarenakan adanya peranan dari cairan digestif. Ini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan ikan secara kimiawi. Pada ikan, proses pencernaan secara kimiawi dimulai di lambung. Hal ini dikarenakan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi mulai dihasilkan di segmen tersebut, yaitu di kelenjar lambung. Pencernaan ini selanjutnya disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif ini berperan pada proses pencernaan di segmen usus yang berasal dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Nah, kombinasi antara reaksi aksi fisik dan kimiawi inilah yang menyebabkan perubahan makanan dari yang sifatnya kompleks menjadi senyawa yang sederhana atau yang asalnya berpartikel makro berubah menjadi partikel mikro. Bentuk partikel mikro inilah yang mengubah makanan menjadi zat terlarut yang memungkinkan dapat diserap oleh dinding usus dan selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Audio Jungle.